Di dalam taksi, Lu Xinran bersandar di lengan Xiang Yang, mau tidak mau membuka mulutnya dan memuntahkan apa yang dia makan sepanjang malam bersama dengan minuman keras, beberapa di tubuh Xiang Yang dan beberapa di mobil, seluruh kabin tiba-tiba dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Aduh, kakak, aku tidak bisa melakukan bisnis ini di malam hari denganmu seperti ini. Pengemudi yang mengemudi di depan merasa gelisah pada awalnya ketika dia melihat mata mabuk Lu Xinran, dan melirik kursi belakang dari waktu ke waktu, tetapi yang mengejutkannya, Lu Xinran benar-benar muntah, dan muntah sangat banyak sehingga dia depresi. Jangan khawatir, aku akan mengganti kerugianmu. Xiang Yang juga tidak berdaya, mengingat kehidupan sopir taksi tidak mudah, langsung dari Lu Xinran disertai dengan tas di dalam dompet, juga tidak dihitung, langsung dari dompet di dalam segenggam uang diserahkan kepada pengemudi. Ah, terlalu banyak, tidak terlalu banyak, saya ambil 500 sudah cukup. Pengemudi melihat uang itu dan terkejut, sejumlah besar uang, 2 atau 3.000, pelanggan ini sangat murah hati, setelah berpikir, dia hanya mengambil $500 darinya, sisanya kembali lagi ke Xiang Yang. Tuan, Anda benar-benar orang yang baik, uang ekstra yang Anda berikan kepada Anda sebenarnya untuk dikembalikan kepada saya. Xiang Yang mengacungkan jempol kepada sopir taksi, jika itu orang normal, dia harus menebus lebih sedikit, dan pasti tidak akan kembali lebih banyak. Saya sebenarnya bukan orang baik, saya hanya berpikir bahwa orang harus berhati-hati. Saya membawa Anda $500, $300 cukup untuk omset saya untuk satu malam, sisa 200 untuk mencuci mobil hampir sama, dan saya juga dapat beristirahat selama satu malam, jadi saya dapat mengatakan bahwa saya telah mendapatkan tawaran yang bagus. Jika saya harus mengambil lebih banyak, itu akan menjadi terlalu serakah. Wajah pengemudi menunjukkan senyum konyol. Ketika Xiang Yang melihat ini, dia merasakan emosi di hatinya. Masih ada orang baik di dunia ini, seperti master pengemudi ini, adalah orang baik dengan hati kekanak-kanakan. Tuan, Anda menemukan hotel yang lebih baik untuk saya singgahi di dekat sini. Karena pelukan Lu Xinran muntah langsung setelah jatuh ke pelukan mereka sambil merintih tidur, Xiang Yang tidak dan pengemudi lebih banyak telur kulit mobil, tetapi membiarkan pengemudi berhenti di dekat hotel, langsung menahan Lu Xinran ke resepsionis hotel. Untungnya, Lu Xinran telah membawa dengan kartu identitasnya, dan Xiang Yang juga, di mata aneh resepsionis hotel, muntah di seluruh Xiang Yang membawa Lu Xinran ke kamar. Lu Xinran melempar ke tempat tidur, melihat baunya sendiri, wajah Xiang Yang tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaan, menatap tajam ke arah Lu Xinran, jika tidak dengan telepon, saya harus memotret Anda sebagai kenang-kenangan, nanti untuk menertawakan Anda, berani-beraninya minum seperti ini, kalau tidak beruntung bertemu denganku, matilah kau, Tuan kecil mandi dulu. Terlepas dari mabuk di tempat tidur Lu Xinran tidak mendengarnya, Xiang Yang buru-buru ke kamar mandi yang nyaman, bau busuk akan dicuci bersih. Tetapi ketika dia selesai mandi untuk keluar ketika dia ragu-ragu, semua pakaiannya adalah barang muntahan Lu Xinran, sepertinya, tidak ada pakaian yang bisa dipakai. Lupakan saja, ayo gunakan handuk mandi sebentar. Xiang Yang bergumam, bahkan pakaian dalamnya tidak dipakai, harus menarik handuk mandi acak di pinggang, dan kemudian berjalan ke kamar siap untuk memeriksa situasi Lu Xinran. Panas sekali. Bagaimana situasinya? Ketika Xiang Yang masuk ke dalam ruangan, dia melihat bahwa mantel merah Lu Xinran telah hilang, dan tubuhnya hanya mengenakan pakaian dalam yang seksi, apalagi, dia memerah, dan tangannya terus menarik pakaian di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia menelanjangi dirinya dan berubah menjadi putri duyung bergaris putih. Mungkinkah dia benar-benar dibius? Xiang Yang tercengang, Lu Xiaoniu pada akhirnya dibius dalam hal ini, atau anggur, setelah kekacauan seks. Xiang Yang cemas, buru-buru maju, meraih tangan kecil Lu Xinran, untuk menyelidiki situasinya. Sama seperti Xiang Yang meraih tangan Lu Xinran, dia tidak punya waktu untuk memeriksa situasi Lu Xinran. Seluruh orang Lu Xinran telah dibungkus, dan kemudian sebuah kekuatan, menarik Xiang Yang bersama-sama untuk jatuh di tempat tidur. Handuk mandi yang dikenakan Xiang Yang jatuh dan dia menjadi telanjang, Xiang Yang tercengang, dia hanya ingin menarik handuk mandi ketika tubuh Lu Xinran terbungkus lagi, dua tubuh yang benar-benar telanjang bersentuhan. Dan kemudian, Lu Xinran tampaknya telah berubah menjadi liar dan penuh nafsu, permintaan, tidak, penuh, ratu seperti, langsung mendorong Xiang Yang ke bawah, mulut cerinya memblokir mulut Xiang Yang juga. Xiang Yang melebarkan matanya, apa situasi ini?
saudara tiba-tiba menjadi cewek Lu untuk memaksa mendorong. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Tidak peduli, kamu yang mendorongku ke bawah dulu, saudaraku jika aku masih bisa menahannya bukan laki-laki. Api di hati tidak bisa lagi dihentikan, menyala, Siang yang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi tuan rumah, jadi hal selanjutnya adalah logis. Dengan gerutuan teredam, mawar merah cerah mekar, dan air mata bening jatuh dari sudut mata Lu Xinran di tengah alam liar, tetapi, segera menjadi gila lagi. Nafas pemuda menyebar, ini adalah proses terbesar dan terindah di dunia manusia, ini penting untuk reproduksi manusia, kelahiran kehidupan. Tangisan yang melengking, menyaksikan ikatan sejati keduanya, sepasang pasangan duniawi, sehingga menjadi abadi. Di langit, awan gelap melayang, menghalangi bulan, tampaknya bahkan bulan pun merasa malu. Anda bertanya kepada saya mengapa saya begitu tergila-gila, tetapi saya katakan, selama saya memilikinya, saya tidak menyesal. Fakta sebenarnya adalah bahwa Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak dari hanya beberapa ini. Seumur hidup, tidak ada penyesalan. Hei, kenapa kepala sekolah Lu tidak datang hari ini? Pukul 9, setengah jam telah berlalu sejak waktu yang ditetapkan oleh sekolah menengah pertama Tianhai untuk masuk, tetapi Lu Xinran belum muncul di kantor, dan Xiao Zeng, yang merupakan asisten kepala sekolah, tiba-tiba bingung. Xiao Zeng di mana kepala sekolah Lu? Direktur urusan siswa sekolah berjalan dengan sepotong informasi di tangannya dan bertanya. Direktur Wang, kepala sekolah belum datang. Jika Anda tidak memiliki masalah yang mendesak, tunggu sebentar lagi, saya akan menelepon Anda segera setelah dia datang. Xiao Zeng berkata, aneh, kepala sekolah Lu telah berada di sekolah menengah pertama Tianhai selama bertahun-tahun, dia selalu datang ke sekolah lebih awal, mengapa dia sangat terlambat kali ini, seharusnya tidak ada masalah, kan? Direktur Wang berkata dengan tidak percaya. Seharusnya ada sesuatu yang tertunda. Xiao Zeng samar-samar menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu bisa meneleponku ketika kepala sekolah Lu datang haha, aku akan sibuk dulu. Kata Direktur Wang. Xiao Zeng menjawab dengan manis, memperhatikan Direktur Wang pergi, dan dalam hatinya dia bergumam, tidak, selama bertahun-tahun, kepala sekolah Lu tidak pernah terlambat, apalagi telepon tidak dapat dihubungi, itu tidak mungkin benar-benar ada yang salah, apa yang harus saya lakukan? Tidak, aku akan pergi ke rumah kepala sekolah Lu untuk memeriksanya. Xiao Zeng memikirkannya dan merasa bahwa dia harus pergi dan melihatnya, jadi dia segera pergi dari sekolah menengah pertama Tianhai dan pergi ke tempat tinggal Lu Xinran, namun, yang membuatnya tertekan adalah bahwa di rumah Lu Xinran, dia mengetuk pintu untuk waktu yang lama tetapi tidak mendapat tanggapan dari Lu Xinran, ternyata tidak ada orang di rumah. Mungkinkah aku berada di sisi yang salah dari kepala sekolah Lu di jalan? Xiao Zeng bergumam dan harus kembali ke sekolah menengah pertama Tianhai lagi. Tetapi dia cemas ketika dia masih tidak melihat Lu Xinran. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Benar, panggil guru Xiang Yang, sebagai pacar kepala sekolah Lu, dia harus tahu di mana kepala sekolah Lu berada, kan? Dalam kecemasan, Xiao Zeng tiba-tiba memikirkan Xiang Yang, dan dengan cepat mengambil ponselnya untuk menelepon Xiang Yang, tetapi menemukan bahwa ponsel Xiang Yang dalam keadaan mati. Mungkinkah dua orang berkencan? Ponsel kedua orang dimatikan, dan mereka terlambat bekerja pada saat yang sama, yang menyebabkan kecurigaan kuat di hati Xiao Zeng. Xiao Zeng menebak setengah benar, meskipun kedua orang itu tidak berkencan, tetapi berpelukan di tempat tidur untuk tidur. Sinar matahari keemasan bersinar dari jendela, memercik di tempat tidur, dua tubuh putih masih menempel satu sama lain, membuat tubuh mereka ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan samar. Lu Xinran menyusut dalam pelukan Xiang Yang seolah-olah dia adalah anak kucing, tetapi matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah Xiang Yang untuk sementara waktu. Aduh, Lu Xinran menghela nafas, dengan wajah yang kompleks, tadi malam dia hanya mabuk dan tidak dibius, tetapi kemudian memuntahkan Xiang Yang di seluruh setelah sadar, semua yang ada di belakang dipimpin olehnya, meskipun ada hasil mabuk, impuls, tapi, dia tidak menyesal. Apa itu mendesah? Dengan mengencangkan pinggang, sepasang tangan yang kuat menahan Lu Xinran dengan keras, hanya untuk melihat Xiang Yang tersenyum dan menatap Lu Xinran. Aku terlalu impulsif. Tadi malam, melalui keberanian anggur, Lu Xinran tidak dapat digambarkan sebagai tidak gila, bahkan sekarang memikirkannya membuatnya tersipu, setelah kegilaan itu dengan desahan,
Lu Xinran dengan serius menatap Xiang Yang, tadi malam semuanya seperti mimpi, mulai sekarang kita masih sama seperti dulu. Ini hukuman untukmu, tidur denganku lalu tidak bertanggung jawab, sungguh berlebihan kan? Xiang Yang memelototi Lu Xinran dengan kejam. Lu Xinran tercengang, keperawananku untukmu, kamu ingin aku bertanggung jawab untukmu. Sebaliknya, tidak pernah hanya seorang wanita yang mengatakan kepada seorang pria bahwa dia ingin dia bertanggung jawab untuknya, tidak pernah mendengar tentang seorang pria yang ingin seorang wanita bertanggung jawab untuknya. Ketika Xiang Yang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Kau melakukannya dengan sengaja. Baru saat itulah Lu Xinran mengerti bahwa dia telah dilewati oleh Xiang Yang, dan langsung marah saat dia mengepalkan tangan merah jambunya dan menggedor tubuh Xiang Yang untuk sementara waktu. Apa? Lu Xinran berhenti dan menatap Xiang Yang dengan mata terbelalak tercengang. Xiang Yang dengan lembut mencium dahinya dan berkata dengan lembut, pegang tangan putramu, kepala bersama, dalam kehidupan ini, aku lebih suka menanggung kehidupan para dewa daripada menanggung saudara perempuanmu. Lu Xinran tinggal untuk waktu yang lama, wajahnya menunjukkan warna yang menyentuh, tetapi tidak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat apa yang tampak, berkata dengan marah, kamu menipu saya, jangan pikir saya tidak tahu, kamu masih memilikinya, banyak wanita di sekitar, kalimat ini seharusnya kamu ucapkan kepada banyak wanita. Pada saat yang sama, dia diam-diam menundukkan kepalanya, tidak membiarkan Xiang Yang melihat mata mereka dengan air mata, sudah merasa tidak dengan harapan sedikit pun, tetapi sekarang mendengar sumpah cinta kekasih, bagaimana tidak bisa dipindahkan. Sumpah, kalimat ini benar-benar hanya diucapkan untukmu saja. Xiang Yang segera mengangkat tangannya untuk meyakinkan, memang, dia meyakinkan, kalimat ini belum pernah diucapkan kepada orang lain. Bagaimana dengan wanita lain di sekitarmu? Lu Xinran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiang Yang. Xiang Yang segera merasakan sakit kepala, berbicara tentang wanita lain di tempat tidur dengan seorang wanita, ini benar-benar topik yang sulit, bahkan jika Xiang Yang bangga dengan kecerdasannya yang tak tertandingi, dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Aku benar-benar bodoh, mengetahui bahwa kamu memiliki wanita lain di sekitarmu, bahkan lebih dari satu, aku masih cukup bodoh untuk mengirimnya ke pintu. Ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajah Lu Xinran. Tidak, kamu tidak bodoh, akulah yang terlalu brengsek. Xiang Yang mau tidak mau memeluk Lu Xinran dengan erat, Xinran, meskipun aku tidak bisa memberimu cinta yang utuh dan utuh, tapi aku berjanji, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu, atau membiarkanku pergi ke tanggal 18 neraka dan menanggung penderitaan api penyucian neraka. Kamu juga tidak akan mengecewakan wanita lain, kan? Lu Xinran bertanya secara retoris. Xiang Yang menjawab dengan tegas setelah beberapa saat hening, saya bukan orang suci dan tidak dapat menghancurkan cinta saya, tetapi saya juga bukan iblis, saya tidak akan mengecewakan wanita manapun yang mencintai saya dan yang saya cintai. Hah? Lu Xinran tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, yang membuat Xiang Yang merasa sangat tertekan, lu cewek kamu terlalu merusak suasana, aku suci di luar sumpah, tapi kamu tertawa sebelum waktunya. Tentu saja, pada saat ini, Xiang Yang benar-benar tidak berani mengatakan apa yang ada di hatinya, tetapi terus mempertahankan ekspresi tekad di wajahnya. Mari kita lihat bagaimana sikapmu nanti. Lu Xinran bersenandung dan bangkit untuk mencari pakaiannya, hanya untuk menemukan bahwa pakaian dalamnya robek. Itu urusanmu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Xiang Yang buru-buru merentangkan tangannya untuk menyatakan ketidakbersalahannya. Tetap saja tidak pergi dan membelikanku satu set. Lu Xinran memandang Xiang Yang dengan air mata dan tawa. Oh, Xiang Yang buru-buru bangun, namun ketika dia sedang mencari pakaian, dia menyadari bahwa pakaiannya kotor semua dan dibuang ke kamar mandi. Aku akan memanggil pelayan untuk membeli. Lu Xinran menatap Xiang Yang dengan mata yang asing, kenapa aku tidak berpikir Xiang Yang begitu bodoh sebelumnya? Dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta adalah yang paling bodoh, tidak dikatakan bahwa pria yang jatuh cinta akan menjadi bodoh. Seperti puncak kuat muda. Bukankah ini kepala sekolah Lu dan guru Xiang? Mereka berjalan bersama. Penjaga keamanan di pintu bosan dan menunggu keduanya lewat sebelum membuat suara terkejut. Tes, apakah kamu menemukan bahwa kepala sekolah Lu dan guru Xiang benar-benar terlihat seperti pasangan yang berjalan bersama seperti ini? Pria itu tampan dan wanita itu cantik, sungguh pasangan yang sempurna. Kata satpam lainnya. Ya, itu cocok. Yang lain juga menjawab. Saudaraku, penglihatannya bagus.
Setelah pendengaran Xiang Yang yang tajam mendengarnya, dia segera dipenuhi dengan perasaan yang baik untuk dua penjaga keamanan ini. Bakat yang bagus, visi yang bagus, hanya karena visi dan wawasan mereka, mereka pasti memiliki prestasi besar di masa depan. Istri, dengar itu, bahkan Satpam mengatakan kami sangat suami istri itu. Xiang yang mengikuti dan berkata kepada Lu Xinran sambil tersenyum. Lu Xinran mempertahankan wajah dingin dan arogannya yang biasa, dia tidak berbicara dan tidak ingin memperhatikan Xiang yang membodohi dirinya sendiri. Melihat ekspresi Lu Xinran seolah-olah dia sangat tidak bahagia, dia ingin mengatakan sesuatu untuk menarik Lu Xinran, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara dan harus merajuk mengikutinya. Apa yang Anda tertawakan? Meskipun Lu Xinran memiliki wajah yang dingin, dia diam-diam mengamati ekspresi Xiang Yang, dan ketika dia melihat Xiang Yang tertawa, dia segera membawa rasa ingin tahu bersamanya. Apakah itu menyakitkan? Xiang Yang memiliki senyum murahan di wajahnya saat dia melihat di antara kaki Lu Xinran. Bajingan, itu semua masih salahmu. Lu Xinran hampir meledak ketika dia mendengarnya. Bukan kamu bajingan, seperti sapi, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya sapi yang lelah yang tidak membajak ladang yang buruk, bagaimana itu menjadi bumerang bagiku? Xiang Yang tidak berkata baik-baik saja, seorang berkata, Lu Xinran tiba-tiba merasa sakit saat berjalan, kecepatannya juga melambat, seluruh orang merasa tidak nyaman, mau tak mau menatap tajam Xiang Yang, benar-benar pria yang dicintai dan dibenci. Biarkan aku menggendongmu. Untuk mahakarya mereka sendiri, hati Xiang Yang puas pada saat yang sama, tetapi dengan sakit hati, berdiri di depan Lu Xinran, berjongkok untuk melakukan tindakan untuk menggendongnya. Mata Lu Xinran menunjukkan sinar warna yang menyentuh, tetapi bersenandung, tidak lagi memperhatikan Xiang Yang, bajingan ini, bagaimana tidak tahu bagaimana mengasihani diri mereka sendiri tadi malam, tetapi sekarang akan datang untuk bermain lembut, siapa yang ingin peduli padanya. Masih jauh ke lift, ayo, jangan main-main, naik. Xiang Yang berlari ke jongkok depan Lu Xinran lagi. Aku tidak ingin kamu peduli. Lu Xinran membuat gerakan kecil kekanak-kanakan, bersenandung, terus berjalan di sekitar Xiang Yang dan terus berjalan ke depan, tetapi semakin dia berjalan, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan, postur berjalannya menjadi semakin canggung, dan kecepatannya juga melambat. Istri yang baik, jadilah yang baik dan patuh, ayo, naik. Melihat langkah Lu Xinran yang tak tertahankan, Xiang Yang tiba-tiba tidak tahan di hatinya dan berjongkok di depannya lagi. Siapa istrimu? Aku tidak membutuhkanmu untuk membawanya. Sudut mulut Lu Xinran menunjukkan senyum, telah siap untuk membiarkan Xiang Yang kembali, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berhenti, dan kemudian terus berputar, hatinya berpikir, ini sudah ketiga kalinya, orang ini harus menyerah itu. Kata-kata Xiang Yang selanjutnya segera membuat sudut mulut Lu Xinran menunjukkan warna pahit. Benar-benar tidak ingin aku menggendongnya. Hanya untuk mendengar Xiang Yang berjalan ke sisinya dan bertanya. Tidak, aku tidak ingin kamu peduli. Hidung Lu Xinran sakit, hampir meneteskan air mata, bajingan ini, tidakkah dia tahu bahwa wanita cenderung mulut ke hati, tidak peduli apa yang mereka butuhkan untuk menggunakan bujukan. Dia tidak hanya menolaknya 3 kali. Dia tidak akan memohon pada dirinya sendiri. Lu Xinran menahan sakit hati dan sakit tubuh dan terus berjalan ke depan. Saat dia berjalan, Lu Xinran tiba-tiba merasa lebih ringan, dan seluruh tubuhnya diangkat oleh Xiang Yang. Bahkan jika kamu tidak membiarkan aku menggendongmu, kemana aku harus melalui persetujuanmu? Hei, atau aku pintar, pegang saja kamu langsung, kan, istri yang baik. Dengan suara Xiang Yang dengan angkuh di telinganya, Lu Xinran hanya merasakan suasana hatinya naik dari neraka ke surga secara tiba-tiba, mengambil inisiatif untuk merentangkan tangannya untuk melingkari leher Xiang Yang, menatap wajah Xiang Yang dengan angkuh, dia merasa manis di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aku sudah menolakmu 3 kali, mengapa kamu masih ingin memelukku? Kamu adalah istriku, siapa yang akan aku peluk jika aku tidak memelukmu? Kata-kata Xiang Yang segera menyebabkan bibir seksi Lu Xinran sedikit melengkung, menunjukkan suasana hatinya yang gembira. Ketika Xiang Yang melihat bibir ceri Lu Xinran yang melengkung, jantungnya bergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ciuman, lalu buru-buru mengangkat kepalanya. Lu Xinran memelototi Xiang Yang dengan gusar, ini di dalam sekolah, perhatikan. Menanggapi dia, Xiang Yang menciumnya di bibir ceri secara terbuka, hanya untuk melihat Xiang Yang seolah-olah telah memenangkan pertempuran, berkata dengan bangga,
saya hanya ingin membiarkan semua orang di sekolah tahu bahwa Anda adalah istri saya. Aku ingin membiarkan semua orang yang memukulmu mati. Siapa istrimu? Aku belum berjanji padamu. Mendengar suara Siang Yang dengan puas, hati Lu Xinran manis, tangannya di leher Siang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan, sementara di permukaan, dia cemberut dan memberinya pandangan putih. Yang paling penting adalah Anda bisa mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda lakukan. Lu Xinran segera merasakan, tubuhnya jelas menegang, dan kemudian bergegas untuk melihat sekeliling, menemukan bahwa sudah ada beberapa orang yang berhenti untuk menonton di sini, sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berbisik kepada Siang Yang, kamu ingin mati, berani kali ini. Istri yang baik, kamu terlalu cantik, aku tidak bisa menahannya. Siang Yang memiliki ekspresi malu di wajahnya, sementara di dalam hatinya, dia bersyukur bahwa dia memilih untuk memeluk Lu Xiaonui dan mampu menutupi penampilannya yang jelek, jika dia menggendongnya, tidak akan semuanya terlihat. Masih belum cepat menyingkirkannya. Lu Xinran mendengus dan menatap Siang Yang. Istri yang baik, bukannya kamu tidak mengerti, ini bukan sesuatu yang bisa kusingkirkan kapanpun aku mau. Siang Yang tertawa pahit dan berkata, aku tidak peduli, bagaimanapun, kamu harus menyimpannya, jika tidak nanti biarkan orang melihatnya, kita berdua di Tianhai ini masih bagaimana harus bersikap. Lu Xinran saat ini bukannya bermain kecil, kata Senandung. Baik, tetapi kamu harus berjanji untuk menjadi istriku, kalau tidak aku harus menggunakan metode ini untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Siang Yang berkata dengan senyum puas. Kamu, beraninya kamu mengancamku. Lu Xinran menatap Siang Yang, pria ini benar-benar tidak tahu malu, mengancam dirinya sendiri dengan hal-hal seperti itu. Siang Yang berkata dengan angkuh, siapa yang menyuruhmu untuk tidak memberiku surat persetujuan? Toh, aku mengandalkanmu, apakah kamu marah atau bahagia? Aku mengancammu, pasangan satu malam, satu cinta seumur hidup, karena kamu tidur dengan aku, kamu harus bertanggung jawab untukku. Kamu adalah istriku. Melihat penampilan Siang Yang nakal, Lu Xinran tidak berdaya, melihat beberapa guru dari sekolah datang ke sisi ini, dan Siang Yang orang jahat itu tidak hanya tidak memiliki kecenderungan untuk menahan, tetapi malah semakin intensif, dia harus setuju, saya berjanji padamu, kau cepat-cepat menyimpannya. Terserah kamu, istriku. Siang Yang tersenyum puas, sama sekali tidak malu pada dirinya sendiri karena mengancam Lu Xinran dengan masalah seperti ini, dan diam-diam melafalkan teknik hati jernih di dalam hatinya untuk menekan hatinya yang gelisah, dan kemudian semua bentuk jelek itu menghilang. Kamu sangat. Lu Xinran memandang Siang Yang dengan kaget, meskipun dia hanya semalam dan pengalaman Siang Yang, tetapi, wanita kota modern, yang tidak memiliki akal sehat dasar, karena Siang Yang benar-benar dapat disingkirkan dengan bebas terkejut. Hehehe, bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Kepala sekolah Lu, Tuan Siang, Anda. Pada saat ini, para guru telah mendekat, mereka melihat keduanya dengan kaget, tertekan di dalam hati mereka, keduanya berencana untuk mengungkapkan hubungan mereka. Kalau tidak, bagaimana lagi mereka bisa secara terbuka berbicara tentang cinta dan pelukan di sekolah? Selamat pagi Guru kaki istriku terkilir, jadi aku menggendongnya ke kelas. Siang Yang tertawa dan berkata dengan puas. Istri, semua orang terkejut, ini adalah berita besar, meskipun semua orang tahu bahwa keduanya adalah pasangan, tetapi perkembangannya terlalu cepat, bukan? Selamat, sepertinya sekolah menengah pertama Tianhai kita akan mengadakan acara yang menyenangkan. Guru Siang hebat, begitu dia datang ke sekolah, dia menculik dewi kita dari SMA pertama Tianhai. Beberapa guru buru-buru mengucapkan selamat kepada keduanya. Segera, selama istriku bersedia. Ketika saatnya tiba, aku akan mengundang 10 hari 10 malam perjamuan yang mengalir. Siang Yang tersenyum puas dan berkata, jangan miskin, cepat bawa aku ke kantor, ini pertama kalinya aku terlambat. Lu Xinran menatap Siang Yang dengan pandangan putih dan berkata, bagus. Siang Yang buru-buru menjawab dan membawa Lu Xinran menuju lift di tengah senyum ramah beberapa guru. Ini sangat cepat. Melihat bagian belakang keduanya, seorang guru menghela nafas dan berkata, seorang pria harus menikah ketika dia sudah tua, seorang wanita harus menikah ketika dia sudah tua, kepala sekolah Lu tidak muda, ini juga normal. Kata guru lainnya, hal yang bahagia. Apakah Siang Yang sangat bullish?
Jika seseorang telah menanyakan pertanyaan ini kepada guru dan siswa SMA pertama Tianhai sebelumnya, mungkin guru dan siswa tersebut akan mengacungkan jempol dan mengatakan bahwa dia sangat optimis karena dia memiliki 7 sertifikat doktoral Stanford, menciptakan jumlah orang terbanyak yang telah memperoleh gelar sejak berdirinya Sekolah Menengah Pertama Tianhai, yang telah menyebabkan cukup kejutan di Sekolah Menengah Pertama Tianhai. Tentu saja, jika sebelum hari ini, hanya seperti itu, tetapi setelah hari ini, ketika semua orang mendengar nama Xiang Yang, mereka semua harus menghormati, mulai hari ini dan seterusnya, nama Tuan Xiang Yang di SMA pertama Tianhai, baik guru dan siswa dan staf logistik lainnya, semua orang tahu. Karena Xiang Yang mengejar kepala sekolah SMP nomor 1 Tianhai, Lu Xinran, yang dikenal sebagai permaisuri bisnis dunia pendidikan, ke tangannya, dan juga membawa kepala sekolah wanita ke kelas secara terbuka dan sembrono. Sebuah sensasi. Sensasi yang lebih kuat dari gempa kelas 12 menyebar di Tianhai First High School. Guru-guru yang berada di kelas kebetulan mengeluarkan ponsel mereka dan melirik pesan grup obrolan, yang melihat langsung konyol, bahkan melupakan kelas. Pesan siswa selalu datang lebih cepat daripada guru, dan ketika guru tercengang, siswa sudah meledak. Terutama siswa kelas 12 senior semua kaget dan berdiskusi satu demi satu. Ya Tuhan, guru Xiang sangat kuat, baru beberapa hari sejak dia menghilang, dan begitu dia muncul, dia mendapatkan kepala sekolah Lu. Sial, beraninya kamu menipu dewiku, guru Xiang yang kamu sangat berlebihan. Wow, guru Xiang yang benar-benar kuat, layak menjadi guru kelas di kelas kita. Meskipun kelas 12 senior masih di kelas, para siswa berdiskusi, yang membuat kelas yang bagus terbuang sia-sia. Guru di atas panggung tercengang, Nima, situasi apa ini? Ini hanya serius mendengarkan pelajaran kurang dari sebulan dan kemudian membuat masalah. Jangan permainkan saya seperti ini, oke? Hati dengan depresi, tidak berani memarahi siswa guru kelas master muda hanya bisa kembali ke masa lalu. Diam-diam yang membuka telepon sekilas, tiba-tiba ada pesan untuk tertegun. Siswa di dalam kelas membujuk oke, tapi guru langsung berteriak membiarkan siswa di bawah kaget. Salah satu mendongak ke arah guru di podium. Guru di podium menatap pesan di teleponnya berulang kali dan tidak menyadari bahwa 40 pasang mata telah menatapnya. Dia bergumam kaget, ini benar-benar berita yang bagus. Tuan Xiang yang sebenarnya dan kepala sekolah, jadi secara terbuka, ada gambar sebagai bukti, itu mengerikan. Para siswa di bawah, yang sudah mengetahui berita itu sejak lama, tidak terkejut dengan itu, tetapi terus mendiskusikannya satu persatu, dengan Sanba khususnya yang paling penting. Dia menghilang selama beberapa hari dan kembali, mengira dia jatuh dari Gunung Jiuhua dan mati. Pergilah, tidak mudah untuk mati. Haha, bagus, rencana kita untuk mempelajari keterampilan bertarungnya dan kemudian mengalahkannya bisa dilaksanakan lagi. Begitu ketiga hegemon mendengar bahwa Xiang yang telah kembali, mereka tertawa terbahak-bahak, tidak menyadari sedikit pun bahwa suasana hati mereka telah banyak berubah dari kehilangan yang mereka rasakan setelah mengetahui berita hilangnya Xiang Yang hingga perubahan suasana hati, setelah mendengar penampilan Xiang Yang. Tentu saja, di antara kelas 12 senior, orang yang paling bereaksi setelah mendengar bahwa Xiang Yang telah mendapatkan kepala sekolah mereka yang cantik adalah Sun Qingya. Sun Qingya terkejut ketika dia mendengar berita itu, dia melihat telepon dengan tercengang. Bahkan ada foto untuk kebenaran, dan setelah mendapatkan verifikasi semua orang, gadis kecil itu segera merasa bahwa dia terluka parah, berlari keluar kelas dengan gusar. Datang ke rerumputan kecil, sembari menendang rerumputan di tanah, sambil bergumam, Saudara Xiang Yang, aku menendangmu sampai mati, itu benar-benar berlebihan. Beraninya kau menemukan yang lain, Tuhan, saingan cinta masa depanku memiliki wanita lain, dan itu juga merupakan kakak perempuan kepala sekolah yang cantik. Pikiran bahwa dia harus bersaing dengan Lu Xinran, kepala sekolah yang cantik, Xiang Yang, hati Sun Qingya tidak dapat menyebutkan betapa tertekannya dia. Hati Sun Qingya tidak senang, bunga-bunga kecil dan rumput di tanah sedih, satu persatu diinjak berantakan. Dan pada saat ini, ketika Direktur Pengajaran Zhang Santeng di kantor mendengar berita tentang Xiang Yang dan Lu Xinran, dia pertama kali tercengang, lalu tertawa karena tidak percaya, rumor, pasti rumor, saya telah mengikuti Lu Xinran selama ini, bertahun-tahun, tidak pernah melihatnya ditundukkan oleh pria manapun, wanita itu tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat, bagaimana bajingan Xiang yang bisa mendapatkannya, bagaimana bisa bajingan Xiang yang itu mendapatkan dia ke tangannya. Rumor berhenti pada orang bijak,
dan saya orang bijak. Hati Zhang Danteng membawa kesombongan, merasa bahwa dia benar-benar pintar, mengetahui bahwa rumor itu pasti salah. Dengan sombong di hatinya, dia meluruskan pakaiannya dan berjalan menuju kantor kepala sekolah. Dia akan minum teh dan mengobrol dengannya. Lu Xinran. Halo Direktur Zhang. Sesampainya di luar kantor kepala sekolah, asisten kepala sekolah Xiao Zeng langsung berdiri dan menyapa Zhang Danteng saat melihatnya. Zhang Danteng semua tersenyum ketika mendengarnya, merasa bahwa sapaan ini telah memikat jiwanya, dan berkata kepada Xiao Zeng sambil tersenyum, "Xiao Zeng, kamu menjadi cantik lagi baru-baru ini." Sutradara Zhang bercanda. Hati Xiao Zeng tidak memiliki perasaan yang baik sedikit pun terhadap Zhang Danteng, seorang lelaki tua gemuk dengan kepala yang rontok. Jika tugas pekerjaannya tidak mengharuskannya, dia tidak akan memperhatikan pria ini. Begitu dia mendengar pujian Zhang Danteng, dia tidak hanya tidak senang, tetapi dia merasa perutnya terbalik dan dia merasa ingin muntah. Tetap saja Tuan Xiang yang baik, tampan, dan lucu, bisa bercanda. Sayang sekali bagaimana saya tidak memulai lebih awal saat itu, sekarang didahului oleh kepala sekolah Lu, dan tidak dapat merebut, sangat sedih. Xiao Zeng berpikir dalam hatinya, mengambil Xiang Yang dan lelaki tua gemuk Zhang Santeng di depannya, tiba-tiba merasa Xiang Yang seperti dewa di langit yang cerah dan megah, biarkan orang merasa nyaman pada pandangan pertama, sementara Zhang Santeng adalah tanah seperti serangga merangkak kotor, terlihat di bawah perasaan jijik. Haha, gadis kecil memiliki masa depan, lakukan pekerjaan dengan baik haha. Zhang Danteng tertawa, tetapi juga mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Xiao Zeng, tetapi yang terakhir secara tidak sengaja dihindari. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan, kewaspadaan gadis kecil itu juga terlalu kuat, saya tidak akan memakannya, menyembunyikan apa yang harus disembunyikan. Apakah kepala sekolah Lu ada di kantornya? Setelah menarik tangannya, Zhang Danteng bertanya. Di dalamnya, tetapi kepala sekolah mungkin tidak ada sekarang, sebaiknya kamu kembali lagi nanti. Wajah Xiao Zeng menahan senyum penolakan, menatap ke pintu kantor kepala sekolah yang tertutup, hati juga penasaran. Guru Xiang yang menggendong kepala sekolah Lu masuk lebih dari setengah jam. Kenapa dia belum keluar? Bisakah bukankah mereka mengeringkan api di dalam tidak bisa membantu tetapi itu? Memikirkan hal ini, wajah kecil Xiao Zeng tiba-tiba memerah. Rasa ingin tahu lebih kuat, ada keinginan untuk pergi ke pintu untuk menguping. Bukankah kepala sekolah Lu baru saja kembali? Kenapa dia tidak ada? Zhang Santeng mendengar bahwa kepala sekolah Lu tidak ada, tiba-tiba hati tidak senang. Anda sekretaris ini bagaimana? Saya direktur besar ini akan datang. Anda tidak pergi untuk melaporkan langsung mengatakan tidak tersedia. Apa maksudmu? Apakah sengaja tidak membiarkan saya pergi menemui Presiden Lu, kan? Ini, Xiao Zeng hanyalah asisten kepala sekolah, di depan Zhang Danteng, direktur pendidikan sekolah. Posisinya terlalu rendah, dia melihat wajah Zhang Danteng menunjukkan warna tidak senang, segera ragu-ragu. Apa, mungkinkah kepala sekolah Lu bebas? Hanya saja kamu tidak ingin aku melihatnya. Setelah Zhang Danteng melihat bahwa Xiao Zeng ragu-ragu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mendengus dingin, dengan nada tegas dalam suaranya. Tidak, tidak. Xiao Zeng baru saja lulus belum lama ini, dan belum pernah mengalami gerakan seperti itu. Seluruh orangnya langsung panik, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyatakan ketidakbersalahannya. Tidak, jika tidak, pergilah dan bicaralah dengan kepala sekolah Lu sekarang juga. Zhang Danteng mendengus dingin. Tidak, aku tidak bisa. Xiao Zeng berpikir dalam hatinya bahwa kepala sekolah Lu dan Xiang yang sedang bermesraan di kantor, bahkan jika dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani mengganggu mereka saat ini, tetapi, melihat wajah tegas Zhang Danteng, dia ragu-ragu lagi. Tidak, Zhang Danteng tiba-tiba menjadi marah, menyentuh tamparan di atas meja, dengan dingin menatap Xiao Zeng, apa maksudmu? Apakah kamu sengaja mempersulitku? Aku akan bertanya kepada kepala sekolah Lu apakah kamu, asistennya, memenuhi syarat untuk menghentikan saya pergi menemuinya tanpa izin. Aku tidak. Ditakuti oleh Zhang Danteng, Xiao Zeng tampak sedih, dengan air mata mengalir di matanya, tampak menyedihkan. Tidak, kau jelas menargetkanku secara spesifik. Zhang Santeng berkata dengan marah. Yo, aku bilang siapa yang begitu sombong, membuat suara keras di luar kantor kepala sekolah, dan menamparkan meja, ternyata itu adalah Direktur Besar Zhang. Tepat pada saat ini, pintu kantor kepala sekolah terbuka dan Xiang yang berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, bibirnya merah dan dia masih memukul bibirnya, seolah-olah dia sedang menikmati sesuatu.
Melihat tindakan Xiang Yang, Xiao Zeng tiba-tiba melebarkan matanya dan menutup mulutnya. Tidak percaya melihat Xiang Yang, setetes surga saya, Tuan Xiang dan kepala sekolah Lu benar-benar terlalu mencintai. Di kantor, di dalam itu apa? Pada saat yang sama, dia membawa penyesalan di dalam hatinya, dia seharusnya tahu bahwa dia seharusnya diam-diam pergi untuk melihat pertunjukan bagus dua orang itu. Sayangnya, salahkan Zhang Santeng yang gendut itu, jika bukan karena dia mungkin bisa menyelinap melihatnya. Xiang Yang. Begitu dia melihat Xiang Yang berjalan keluar dari kantor kepala sekolah, mata Zhang Danteng langsung menyemburkan api dan dengan marah menatap Xiao Zeng. Wah, kamu menghentikanku masuk hanya karena Xiang Yang ada di dalam. Kamu terlalu berlebihan. Xiang Yang datang di depan Zhang Danteng dan menamparkan bahunya, dia sangat keras sehingga ketika dia menamparkan mata Zhang Danteng menangis kesakitan. Tepat ketika Zhang Danteng hendak fit, Xiang Yang mengambil keuntungan darinya, situasi dan melingkarkan lengannya di Zhang Danteng. Aiya, Direktur Zhang, sudah lama sekali. Kamu merindukanku sampai mati, haha. Aku, Zhang Danteng tertekan, kapan dia menjadi begitu akrab dengannya? Pendekatan Xiang Yang tidak terduga oleh Zhang Danteng, yang membuatnya, yang siap untuk memarahi Xiang Yang, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Aduh, Zhang tua, kamu bilang kita sudah lama menjadi rekan kerja, kita belum berbicara bersama, mengapa kita tidak mencari tempat untuk mengobrol dan minum teh? Xiang Yang berkata sambil tertawa. Tidak, Xiang Yang, kau bajingan, itu membuatku sakit sampai mati. Zhang Danteng tiba-tiba bereaksi, dia dan orang ini adalah musuh mengapa ada keraguan-raguan, ini jelas tidak benar merasakan sakit yang datang dari bahunya, dia mendorong Xiang Yang menjauh, menutupi bahunya, mengapa kamu memukulku? Aku tidak memukulmu aku berkata Direktur Zhang, ini salahmu, aku dekat denganmu, kamu tidak menghargai bahkan jika, tetapi bahkan fitnah aku memukulmu, benar-benar terlalu banyak. Xiang Yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Kamu, Zhang Danteng hampir menangis, kamu baru saja menamparku dengan keras, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak memukulku? Melihat Xiao Zeng, dia sepertinya melihat harapan, Xiao Zeng melihatnya di samping, dia adalah saksinya. Apa? Tidak ada Xiao Zeng menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung. Petik 2 petik 2. Mata Zhang Danteng merah, pembohong, bajingan, serigala, kamu terlalu banyak menindas orang, terlalu banyak. Zhang tua, kamu tidak boleh tidur nyenyak, menghasilkan delusi, ketidaknyamanan fisik untuk menemui dokter, jangan pergi ke distrik lampu merah di malam hari, wanita-wanita itu adalah orang-orang miskin orang-orang yang hidup untuk menjual segalanya, tetapi kamu harus menggunakan tubuh gemuk mereka untuk merusak mereka, bagaimana kamu bisa tahan dan, jika kamu secara tidak sengaja terkena penyakit, maka itu tidak lebih buruk. Kata Xiang Yang sambil tersenyum. Xiao Zeng tertawa terbahak-bahak. Xiang Yang, kamu memfitnahku. Zhang Danteng dengan marah memelototi Xiang Yang. Iya, mereka bilang amarah yang hebat itu menyakiti tubuh, lihat dirimu, tubuhmu sudah sangat buruk, sakit di sana-sini ketika kamu bergerak, mengapa kamu marah lagi? Xiang Yang tatapan benci besi tidak bisa baja segera membiarkan Zhang Santeng marah menghadapi biru besi, flip lengan, menutupi bahu yang sakit langsung pergi, bahkan tidak pergi ke suasana Lusinran.